Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya kembali kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan oleh narasumber saya pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Pasti udah pada kenal kan teman-teman semuanya. Mas Ronan, nanti kita kesana lagi ya? Part 2 ya? Part 2-nya. Enggak dong, bagian 2. Bagian 2 kan tayang. Oh iya, karena memang sebelum selesai tempatnya. Iya, part 2 ya. 4 hektar. Iya, jadi itu seru banget sih. Jadi nih teman-teman, kita itu kesana udah kemalaman ya, pertama. Terus yang kedua, jadi memang udah ada yang ngasih tahu nggak boleh lama-lama. Jadi gini ya, ini aja kali mungkin off the record aja kan ya. Jadi sebelum kita menelusuri tempat itu, ini kan nggak ditayangin ya. Karena memang yaudah kita buka aja di sini. Betul. Kita kemarin penelusuran hanya dikasih waktu sampai jam 2:30. Nah, betul. Itu nggak kita beritahu ke penonton gitu kan. Ternyata kenapa diberitahu cuma sampai 2:30? Di belakangnya, Mbak ingat ada apa di belakang? Area apa? Gunung. Jadi, nah itu si gunung itu gunung apa sih Mas itu? Jangan disebut, ntar ketahuan areanya. Oh betul. Oke. Jadi nah gunung itu saya sempat di status bukan IG ya, di status WA itu saya lihat. Jadi gunung itu kadang hilang. Bener nggak sih itu? Itu mungkin Fata Morgana aja kali ya. Iya. Gitu ya. Oke, wah ini kok gini sih gitu kan. Nah, jadi memang dari situ ternyata ada yang ngasih tahu Mas Ronan nih, udah kabur, jangan lama-lama di sini. Yang ada nanti dari sini turun semua ke sana gitu. Ternyata betul kan, kita kelewatan berapa? 20 menit ya? Enggak, setengah jam malah. Jam 3 lebih. Udah mau 3:30 ya? Iya. Jadi gini, pas saat warningnya kita langgar, ternyata seperti ada apa ya? Aba-aba seperti whistle apa ya? Peluit dari gunung itu. Woi, waktunya nih kita ke tempat yang ini gitu kan. Ternyata bener segeroyokan turun tuh sekerombolan. Wah, saya udah gini. Waduh, ngapain dia turun semua? Dan kenapa ini jadi tempat yang paling disenengin mereka gitu. Di teaser part kedua Mbak Hayu sempat cerita kan? Penasaran kan? Tuh, nanti lihat seperti apa. Yang tadinya Mbak Rahayu nggak pernah kesurupan. Iya pernah. Orangnya netral, tiba-tiba gue merinding. Tiba-tiba dia langsung ini gitu kan. Itu yang kedua sih Mas. Yang kedua kali. Pertama pernah tapi kita nggak tayangin kan. Karena itu emang terlalu ekstrim banget deh pokoknya. Lama banget itu. Nah yang kemarin itu ya itu tadi balik lagi saya ngelanggar yang diucapkan oleh si Nini. Mungkin teman-teman kalau ada yang nonton Mas Ronan komunikasi itu sama belum si tayang, part 2 itu. Iya, nah nanti kan part 2 dulu ini tayang. Ini kita setelah part 2 baru Mas Ronan. Nah itu kan si Nini itu bilang kan itu belum itu. Yang Nini cerita belum di part 2. Jangan dikasih tahu biar penasaran. Oke. Ya. Nah, jadi ternyata nih teman-teman, di situ saya ngelanggar. Saya bilang, "Kenapa sih nggak boleh? Soalnya dari tadi kita nggak boleh masuk mulu nih ke dalam ruangan. Kan yang namanya kita mau masuk penelusuran gitu. Saya penasaran di dalam ruangan itu ada apa aja sih? Maksudnya bukan makhluk halusnya ya, tapi maksudnya barang-barangnya apa aja, terus kondisi di dalam ruangan itu kayak gimana." Nah, si neneknya bilang, "Jangan masuk gitu." Dan ternyata lihat part 2. Oke. Aduh ya Allah, itu karena saya sendiri nih yang ibaratnya melanggar gitu. Saya juga udah, Mbak, jangan. Apaan sih itu? Saya udah
Aduh, tahu ya itu ya Iya. si nenek yang baik hati. Iya. Kasih warning. Aduh, oke lah ya. Oke, jadi teman-teman nanti ditonton aja deh part 2-nya. Oh iya, sampai bunganya, sisa bunga sampai saya bawa. Iya ya, ada ya. Dan ternyata masih Masih kuncup. masih Yang kuncup lain ya. malah mekar ya. Heeh. Nah, jadi nanti kita bakalan balik lagi sih ke sana. Insya Allah nanti minggu depan, insya Allah balik lagi. Enggak, minggu depannya lagi. Nah, jadi nanti minggu depannya lagi kita balik ke sana. Ada tempat-tempat yang memang penasaran ya Mas ya. Spot-spot yang Belum pemancingan ikannya. Gudang di dekat pemancingan ikan. Oh, ada gudang ya? Itu di sebelah pemancingan ikan ada gudangnya. Dan itu yang ada Badara Wuhi. Pokoknya- Siluman ya, itu. pokoknya seperti Badara Wuhi gitu. Terus dapur yang benar-benar terkenal angker. Ada di underground, dapurnya di bawah tanah. Iya, di bawah tanah. Terus ada goa juga. Belum musola. Aduh, musola itu juga Mas, yang teman saya bilang, kan emang nih kebetulan villa ini milik Sahabatnya, Mbak. Iya, sahabatnya saya. Jadi dia bilang itu villa di musolanya itu, padahal musola ya, maksudnya tempat ibadah. Itu sering banget loh, maksudnya denger ada aktivitas Ya. gitu, padahal nggak ada orang. Belum lagi di tempat supir-supir istirahat yang kita lagi opening sebelah kanan. Belum lagi yang kita naruh bunga yang bagian atasnya. Nah itu Banyak kan? banyak, oke. Kata siapa? Nanti kita tunggu ya. Pokoknya nanti part 2-nya bareng Mas Ronan. Oke, Mas Ronan, mau cerita apa nih? Jadi sebenarnya ini cerita mau saya tampilkan di channel saya, cuma karena spesial buat Mbak Rahayu dan penampakannya udah spesial for you aja deh. Oke, makasih. Karena ini memang bener saya kirim kan. Iya, Di ada. WhatsApp kan? Videonya itu. Gimana penampakannya? Bener-bener nyata ya. Nanti kita lihat ya videonya. Jadi pengalaman ini ketika yang saya WhatsApp Mbak Rahayu nih, Mbak Rahayu, saya di jalanan nih, lagi di Bandung, udah 5 jam gak nyampe-nyampe. Ya. Itu sebulan yang lalu ya? Sebulan yang lalu dan berapa? 7 hari setelah Lebaran ya? Ya, iya Iya, deh kayaknya. Oh H+7 iya, ya? bener. Apa setuju ya? Dan orang Setelah Lebaran. H+7 ya. Pas orang-orang lagi memang dikira sepi, ternyata apa? Bener. Wow, 5 jam saya baru sampai Cikampek. Dan gak gerak-gerak. Biasanya saya berangkat jam 7 pagi sampai sana jam 2. Jam 9 malam. Berangkat jam 8. Jam 8. Oh my god, Bandung doang Mas? Bandung doang, Berasa ke mana? Ke Jawa? Mendingan ke Australia. Oke. Jadi karena memang tol Cikampek itu kan one way. Iya, Ditutup. ditutup. Malamnya baru dibuka. Oh. Jadi sampai di sana memang saya itu udah atas undangannya. Halo Awili. Boleh saya sebut nggak di sini? Boleh dong. Dia pemilik ini Hyperblast kostum Oh, di Bandung. di Bandung. Jadi ada Hyperblast kostum itu bergerak di bidang Hot Wheel. Tahu kan mobil-mobilan Hot Wheel kan? Tahu. Jadi misalnya Mbak Rahayu nih mau bikin misalnya channel Rahayu Fajri di mobil Hot Wheel sama Mas Willy. Oh, jadi custom ya? Di custom buat Chandra Mata, misalnya ucapan ulang tahun di custom mobilnya tinggal pilih motor-motoran, mobil-mobilan semua bisa di custom sama dia. Oh, oke. Bahkan sampai sepatu pun Oh, bisa ya? ada. Wah, boleh tuh nanti tuh Mas. Buat souvenir atau buat Buat betul. Oke. Kan biasa door prize cuma kaos apa lucu kan hotel Rahayu Iya. Fajri. Jadi bukan nama doang, bisa dikasih perhiasan. Seandainya di atasnya ada kuntilanak lagi duduk. Oh, bisa ya? Bisa. Tambahan aksesoris. Aksesoris. Wah, tuh di endorse nih Mas sama Mas Ronan. Asik. Oke, terus Mas? Jadi selama di Bandung ini kita tuh berapa hari nih? Seminggu ya? Ya, jadi kita 7 hari. 7 hari di Bandung, jangan berisik. 12:30. Oke, Catherine sabar sayang, sabar. Spill dikit ya. Iya. Yang bersih tadi tuh si Karin. Iya, si Karin. Dia udah mengungkapkan siapa dirinya yang halo sayang boneka. Kenapa dia bisa ada di dalam itu? Karena ada cedera di kepala gitu kan. Udah spill sedikit. Oke. Dia minta ceritain. Sabar. Ya. Balik lagi ke Bandung lah. Sabar sayang, sabar. Om. Jadi pas udah sampai di Bandung, hari pertama itu kita udah malam kan. Yang tadinya pengen langsung keliling-keliling ke tempat-tempat yang ya biasalah. Saya kan kalau ke satu tempat bukan tempat yang enak gitu kan. Tapi tempat yang Nggak enak. yang enak. Yang enak tapi tanda kutip. Iya. Istirahat dulu. Pas istirahat di hari ke 4 atau 5 sih lupa, pokoknya beberapa hari terakhir sebelum mau pulang.
sebenarnya tempat ini sudah pernah saya datangi. Ada di video saya, tapi di situ saya sebut nama tempatnya. Di sini mungkin jangan kali ya, pada kepo lagi ya. Di tempat ini sempat ada sosok yang mirip, saya bilang tuh kayak zombie. Jadi jalannya bener Mbak, pernah lihat zombie kan kalau jalan gitu kan? Iya. Jadi begitu jalannya seperti zombie, badannya kurus, nggak pakai baju. Tangannya agak panjang kali ya? Tangannya jadi apa sih kalau bahasa kita tuh ngampleh? Iya. Kelihatan gitu lebih ya. panjang kan tangannya? Iya. Jadi kalau jalan gini, badannya terlihat kurus, cuma pakai celana doang. Jadi jalan ngak gitu. Itu nggak sempat rekam. Tapi yang setelah saya datang yang kedua ke tempat ini, lihat rekamannya. Kerekam ya? Ya itu yang saya kirim ke Mbak. Oh, jadi itu sosoknya dia? Bukan, itu sosok temennya dia. Oh. Kenapa dia bisa ada temennya? Ini ceritanya. Saya kan ke sana sebetulnya dikenalin sama teman-temannya Awili gitu. Selain temennya juga sama abang iparnya Awili. Di sana saya untuk berbagi ilmu bagaimana menjadi keren banget gue ya. Boleh nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Jadi YouTuber atau konten kreator. Boleh lah berbagi ilmu gitu kan. Sharing-sharing, Mas gimana nih saya mau bikin video konten kreator tentang misteri juga. Bolehlah ajarin saya. Oke, saya ajarin nggak taunya. Yuk kita makan bakso yuk. Pas habis makan bakso, kok ada kamera, kok ada ini. Bang, kita langsung penelusuran. What? langsung what gitu kan. Yang enak mana dulu nih Bang yang enak? Kita ke ini aja nih, tempat kita yang dulu ngeliat zombie Awili. Hah, kita ke situ lagi. Selain ada zombie, ada juga hantu bayi. Oh, hantu bayi Mas? Jadi ada, ya ini sih tega banget sih, ada orang yang membuang hasil di luar resminya, dibuang ke tempat sampah, dilempar ke tempat sampah itu. Bahkan boleh nggak sih? Apa tuh? Saya kan kesana juga nggak sendiri nih, sama yang itu tuh yang pakai pelet. Oh, iya. Sama dia. Jadi saksinya juga dia. Sampai di sana biasalah berdoa. Seperti kita penelusuran kemarin. Ngapain tuh? Ya maksudnya mau ngebuka transferan biar mereka juga terbuka mata batinnya. Entah itu dari matanya dulu, telinganya dulu, penciumannya dulu, atau kulitnya dulu gitu kan. Saya transfer, belum melangkah, masih di area luar, lagi setting-setting, tiba-tiba dari jauh suara laki-laki, Runa. Semua nggak denger semua, sampai Bang ada yang manggil lu tuh. Siapa yang manggil gitu kan? Suara gitu, Runa, gitu. Baru melangkah lagi, tolong. Dengar semuanya. Belum ngapa-ngapain, padahal lagi setting-setting. Iya. Gitu. Pas lagi melangkah, kan pintunya ditutup ya. Kita buka sedikit, pintu gerbangnya ditutup. Jadi tempat ini adalah tempat olahraga GOR. GOR yang terkenal di Kota Bandung. GOR-nya ada pacuan kudanya. Pasti kalau kalian orang Bandung tahu lah GOR yang ada pacuan kudanya di mana. Saya nggak nyebut ya. Nggak nyebut namanya tapi ngasih tahu identitasnya. Ngasih spill-nya ya. Ada pacuan kudanya, ada lapangan golfnya. Aduh, lengkap banget. Kalau berani silakan. Sebab ini tempat memang penuh tragedi. Oh. Kita masuk, buka, langsung ada mobil truk sampah. Tapi bak sampahnya sudah nggak ada, tinggal mobil truknya doang yang kuning. Iya. Padahal kan itu mobil sudah nggak terpakai ya. Tapi dari dalam kan kalau mobil truk ada kacanya gitu, yang kaca belakang. Bukan saya doang yang melihat, semua melihat. Itu Bang di dalam mobil siapa ya? Ada orang apa mungkin di dalam mobil gitu kan? Iya. Jangan. Coba pakai kamera, masuk nggak? Pas disorot kamera nggak kerekam. Di center nggak ada, kita matiin semua. Jadi seperti ada sosok wajah segini ngeliatin kita gini terus dari dalam mobil. Oh. Bukan saya doang melihat, mereka juga melihat. Iya. Udah gitu saya kasih tahu nih, ini tempat sampahnya. Tempat sampah saya bilang ya perempuan yang nggak bertanggung jawab membuang
hasil hubungan gelapnya. Tiba-tiba seperti kedengaran suara apa ya, kayak kesak gitu kan. Ada yang bilang, "Bang, di tempat sampah kayak ada yang ngintip-ngintip, siapa ya?" Ya itu bayinya, saya bilang gitu kan. Bayinya nih lagi ngintip-ngintip gitu. Kalau yang waktu saya pertama kali datang sempat nangis, sempat kedengaran suara wah gitu. Si sosok bayinya itu. Nah, tapi kalau yang saya kedua kalinya datang, dia cuma kayak ngintip gitu. Mungkin waktu itu kan saya hanya bertiga kalau nggak salah ya. Iya. Sekarang sih rame-rame, dia mungkin agak takut kali ya. Udah di dalam mobil udah, yang di tempat sampah sudah, masuk ke tempat yang selanjutnya, yang saya melihat seperti sosok zombie. Jadi kalau mau melewati area ini, kita harus lewat lapangan bola. Lapangan bola dan ada yang megang pundak gua. Dan ya sabar, nanti saya Om ceritain. Nanti Om ceritain. Terus Nanti ya, udah malam ini, udah mau jam 1 ya. Iya. Sabar sayang, nanti Om ceritain. Udah mau jam 1. Om mau cerita dulu. Oke. Jadi pas mau masuk ke area tempat saya melihat zombie, yang sosok seperti zombie, kita harus melewati podium. Tahu kan kalau kita nonton bola ada yang podium buat nonton berundak-undak gitu kan. Lewat situ. Dan ternyata saat lagi lewat situ, pertama kali saya datang setahun yang lalu, 2001 ya. Dan kalau kita mau melewat ke tempat si zombie ini, yang saya bilang sosok mirip zombie, harus melewati lapangan bola. Mbak kan tahu kan kalau lapangan bola pasti podiumnya yang dek gitu kan. Berundak-undak itu. Jadi setahun yang lalu sekitar 2001 saya kan kesana bertiga ya, dengan modal nekat, nggak tahu, nggak unggah dulu gitu karena memang wah ini tempat bagus nih, sambil jalan-jalan tiba-tiba ngeliat tempat yang enak langsung masuk aja gitu. Kalau sekarang kan saya unggah-ungguh kan, saya harus pamitan dulu biar tahu seperti apa. Betul, izin dulu. Nah kemarin juga sama nih, karena udah ngerasa udah tahu nih sosoknya cuma gini doang, nggak taunya bener. Mau melewati podium yang tempat penonton duduk, ada sosok perempuan yang lagi duduk. Dia lagi sosok pertama yang saya lihat setahun yang lalu, putih, duduk lagi santai begini aja. Dia menghalangi kita untuk biar nggak bisa lewat. Akhirnya kita muter ke belakangnya sambil saya bilang permisi neng, puntennya badi lewat gitu kan. Saya kira saya dong yang lihat. Ada juga yang gini, bang, itu siapa ya yang lagi duduk? Lewatin aja, saya bilang udah lewatin lewat belakang gitu kan. Kita lewatin, lihat udah nggak ada. Berdirilah kita di tengah-tengah lapangan. Ya namanya lapangan luas gitu kan. Itu padahal areanya luas dan terbuka seperti yang di villa kan. Ngerasa nggak ada angin kan. Iya, tiba-tiba ada angin kencang. Tiba-tiba nggak ada gitu. Ini nggak ada angin sama sekali. Daun-daunnya pada goyang. Bukan, jadi memang awalnya nggak ada angin, tiba-tiba langsung tapi di area kita nggak ada, di pinggir-pinggir doang yang ada angin, seperti yang kayak di pohon kelapa kan. Yang di pohon kelapa nggak tarik. Nggak ini, maksudnya nggak kerekam ya. Nggak kerekam. Jadi seperti itu. Di tempat kita nggak ada angin, cuma di pinggir-pinggir langsung angin semua gitu. Nggak lama kemudian saya langsung fokus ke tempat ke tempat ada yang bicara. Halo, kamu siapa? Gurunan. Sorry ke distract nih. Ngajak kenalan. Jadi pas saya lagi mau nunjukin ke tempat yang ada zombinya itu, kok nggak ada sosoknya ya, kemana ya si zombinya. Lagi ngobrol tiba-tiba ada cahaya senter. Saya kira yang lagi patroli gitu kan. Kita terpaksa lah sembunyi gitu. Oh sembunyi? Sembunyi, takutnya kan takut diusir gitu. Walaupun itu tempat masuk aja, tapi ada yang patroli kan. Udah kita sembunyi, yang patrolinya lewat, jangan ditiru ya. Everything jangan ditiru ya. Walaupun kita di depan udah izin gitu, tapi jangan ditiru ya. Kita izinnya nggak resmi, cuma izin sama yang jaga di depan, yang jaga parkiran. Ini ada hubungannya juga dengan penjaga di depan, tapi bukan penjaga parkir, penjaga warung yang di depan. Ini lebih serem lagi dari sosok yang terekam. Nanti sampai penjaganya lewat, kita syuting lagi. Saya lihat nih,
si zombinya kemana ya, kok nggak ada gitu. Tapi tiba-tiba kan pohon, nanti ada pohonnya kan, terlihat kan, pohon yang sebelah kiri, kalau kita lihat dari kiri ya, kiri itu tempatnya si zombie. Lalu yang saya lingkarin merah yang tengah-tengah kan, zombinya nggak ada. Tapi tiba-tiba sosok yang di tengah ini yang keluar, yang seperti lagi merangkak, lama-lama mendekat kan, dan terlihat makin tinggi gitu. Saya sempat bilang stop, jangan dekat, jangan dekat, saya bilang. Nah kameramen, iya tuh, apaan tuh. Kebetulan memang kamera kita kan bisa di zoom berapa mili gitu. Apa saya nggak ngerti deh kalau ukuran zoom gitu. Di zoom sama kameramen, iya tuh apaan tuh, itu hitam tuh, kok makin lama kayak rangkak terus berdiri ya. Dia mau mendekati kita padahal jaraknya jauh. Tapi tahu nggak sih kayak orang yang di film-film yang kayak hologram gitu, ngejauh, mendekat tapi jaraknya masih tetap jauh gitu. Seolah-olah ada pembatas yang dijaga. Saya bilang diam di situ saya gituin kan. Tapi dia makin dekat. Ya, saya melindungi teman-teman saya dong. Udah cukup saya bilang. Udah selesai. Ada salah satu teman kita dari tim yang minta diajarkan untuk bikin konten horor juga, tiba-tiba langsung, aduh bang, gue gak enak. Blok, kesurupan pakai bahasa Sunda. Iya hampurannya, walaupun saya mah keturunan Bogor, tapi saya nggak bisa bahasa Sunda. Sundanya sudah halus. Ditranslate lah sama teman-teman. Artinya jangan lama-lama di sini gitu kan. Udah kamu pergi aja. Bahaya di sini kata dia. Emang ini siapa? Ini gini gitu kan. Sadar. Oh bener, kita udah nggak boleh lama-lama di sini gitu. Balik badan, tiba-tiba ada anjing. Wow gitu kan. Berhenti dulu nunggu anjingnya berhenti menyala. Kita balik lagi ke tempat yang kita masuk lewat podium bola. Si Nengnya lagi duduk lagi. Seolah-olah kita udah ke dalam, ngapain lo keluar lagi gitu, istilahnya gitu. Kayak nyegat gitu kan. Guys gimana nih bro gimana nih gitu kan. Iya bang, ngapain sih duduk lagi di situ gitu. Pada ngomong semua, ngapain sih duduk lagi di situ kan. Udahlah center aja, akhirnya kita terangin. Lama-lama dia hilang buru-buru kita lari. Kalau saya sih bodo amat, yang kasihan kan teman-teman. Iya betul. Kalau saya dia mau diri kayak mau duduk kayak bodo amat gitu kan. Akhirnya saya bilang udah center aja, nyalain semua center, nyalain semua lampu, terangin digituin. Di center, lama-lama dia pudar hilang. Itu jelas ya sosoknya? Kalau yang kita lihat jelas, tapi kalau pas saat di kamera nggak ada. Dan semua tim lihat ya? Ya. Nah itu juga yang itu ngelihat. Iya. Tahu kan yang tadi? Dia juga ngelihat. Dia ikut. Oke. Berarti energinya lumayan besar itu ya? Karena memang ini gedung olahraga terbengkalai. Oh, udah terbengkalai. Masih dipergunakan, cuma bagian belakangnya terbengkalai. Jadi pakai cuma bagian depan. Sudah gitu kita udah berhasil keluar lewat tempat sampah lagi dong. Bunyinya lagi kresak gitu kan. Aduh ini si bayi kenapa sih gitu. Sampai ada yang bilang, bang itu ada yang nongol lagi di tempat sampah. Ya itu bayinya. Saya bilang udah nggak apa-apa, nggak bisa apa-apa, dia bayinya cuma mungkin minta tolong atau minta disempurnakan atau gimana gitu kan. Lewat pagar yang tadi kita buka secara sembunyi-sembunyi, ada lagi yang bilang tolong. Kalau tadi kan pas masuk laki-laki, sekarang suara perempuan. Tolong gitu. Kameramen madep belakang. Kata kameramen, bang di truk masih ada orangnya ya? Masih ngeliatin kita gitu. Masih ngeliatin kita. Jadi setelah ditransfer semua yang terbuka bukan cuma, jadi yang intinya yang terbuka mata. Iya. Semua yang terbuka mata semua. Yang kemarin itu. Iya, kalau Mbak kan waktu kita penelusuran. Iya. Ada yang rasa. Ada yang dengar. Ada yang ditarik-tarik. Iya. Kalau ini kemarin yang dibuka intinya semua, matanya semua langsung buka. Entah karena memang mereka sensitif atau gimana, saya juga nggak paham kan. Mata semua terbuka. Jadi mereka bisa lihat semua. Dan nanti saya juga saya kirim deh foto-fotonya deh.
foto-foto situasi pas saat prepare. Nanti ada foto-fotonya. Seperti apa gelapnya tempatnya itu. Iya, kebayang sih, namanya lapangan gitu ya. Terus gor terbesar di kota Bandung. Terbesar di kota Bandung, terbengkalai juga. Pasti ada tempat-tempatnya gitu, kayak apa gitu kan, yang serem, paling serem gitu ya, itu tadi. Nah, sabar Mbak. Kita udah lewat, udah aman nih ya, ngelewatin pagar yang mau masuk. Istirahatlah kita di salah satu tempat ngopi. Tempat ngopinya itu ya kayak bilik-bilik kubu gitulah. Tempatnya ada di depan pintu masuk, pintu gor masuk. Ternyata Awili itu nggak ikut karena Awili sama istrinya kan lagi mens dan memang nggak berani. Awili sama istrinya nunggu di tukang kopi. Ternyata si tukang kopi curhat sama Awili. Pas kita datang, tukang kopi juga curhat. Kita dari mana gitu kan? Dari dalam. Hah? Kata tukang kopinya. Ngapain? Ini habis itu ya, kata tukang kopinya. Iya. Kok berani gitu? Lah kan tadi saya udah lewat sini, Bah. Terus saya kira cuma mau ngopi doang, nggak taunya ke dalam. Ternyata si tukang kopinya ini nggak tahu kalau kita mau nelusur. Saya ceritain lah. Bah, itu yang di deket tempat duduk bola, yang di belakang gawang, itu siapa ya perempuan yang duduk? Allahu Akbar, kata si abahnya gitu. Lewat situ? Iya. Kenapa nggak lewat belakangnya muter? Kita udah lewat belakangnya Pak, lewat punggungnya, lewat atas. Bukan lewat situ. Kan di belakang tempat duduk ada pagar. Lewat pagarnya, jadi kayak ada taman lagi di belakang. Lewat situ itu lebih aman. Itu mah kalian udah ngelanggar katanya. Itu udah perbatasan begitu ya. Pantesan banyak sampai terekamlah sosok yang merangkak. Ternyata sosok yang merangkak ini adalah yang pertama, yang saya bilang mirip zombie. Dia ini temennya sosok yang merangkak. Mereka mati tersetrum saat renovasi area gor ini. Ya Allah. Saya mendapatkan fakta ini dari si bapak yang tukang kopi. Jadi tukangnya yang membetulkan gor tersetrum di sekitar situ. Nah, yang sosok zombie itu? Yang sosok zombie yang jalannya itu, mereka memang tukang listriknya berdua. Oh, jadi yang meninggal berdua. Jadi mereka temenan. 2001 saya melihat yang sosok berdiri seperti zombie. 2002-nya itu yang merangkak. Kata si bapaknya, kalian ke situ? Iya. Itu yang perempuan siapa, Pak? Itu masih ya biasa lah yang nunggu di situ. Saya ngomong lagi, Pak, di tahun lalu saya sempat ke sini. Bapak pasti ingat lah, ada tukang sate di depan. Iya, sekarang mah udah nggak berani pada jualan gitu. Dulu banyak tukang sate berjejer di depan gornya. Walaupun sepi tapi rame. Iya. Kamu ngeliat apa, katanya? Saya ngeliat sosok yang mirip zombie lah, Pak, jalannya gini-gini. Itu masih si abah yang tukang listrik kesetrum. Kesetrum, Pak. Kan dia nggak sendiri, berdua. Nah itu, Pak, saya tadi ngeliat lagi sosoknya hitam kayak lagi rangkak. Itu temennya katanya. Temennya yang tersetrum. Jadi mereka emang berdua gitu ya. Dan ada kejadian lagi. Ada seorang pemuda dan pemudi yang nggak mau modal pacaran di situ. Pacaran di tempat si sosok yang tersetrum. Jadi kebetulan di belakang pohon itu kata si bapak ada kolam. Ada kolam 1, kolam 2-nya beberapa meter jauhnya. Tiba-tiba pagi-paginya ditemukanlah jenazah laki-laki. Padahal mereka kan berdua nih, lagi boleh kita bilang pacaran gitu ya. Tapi yang anehnya, kenapa jenazah si laki-laki ada di kolam pertama, jenazah si perempuan ada di kolam yang paling jauh, terpisah. Meninggal? Iya, dua-duanya meninggal. Gimana ceritanya tuh? Iya. Itu belum terjawab sampai sekarang. Nggak tahu kenapa? Nggak tahu, sebab saya udah nggak mau komunikasi lagi kan. Itu udah parah banget gitu. Si bapak cerita, waktu itu lah saya disebutnya Asep ya, Asep atau Kasep gitu. Waktu itu Asep pernah ada kejadian, ada nih yang iseng gitu, pacaran. Padahal tadinya dia berdua, tapi melanggar gitu. Iya.
Yang satu laki-lakinya ada di kolam yang ini, tiba-tiba pas besoknya si ceweknya jauh ada di kolam yang paling pojok. Itu gimana ceritanya gitu. Ya kemungkinan mereka disasarkan atau gimana gitu ya. Kemungkinan atau mungkin si ceweknya melihat sosok seperti laki-laki ini, yang si laki-laki melihat sosok seperti yang si perempuan. Bisa jadi mereka dibutakan terus mencar. Gitu. Aduh. Dan ada kejadian lagi, si bapak tukang kopi yang ngalamin. Ini serem banget, kita sampai merinding dengernya. Ternyata si bapak tukang kopi udah biasa dengan kejadian-kejadian seperti itu. Iya. Jadi belum lama, bapak tukang kopi ini, dia kan walaupun harinya sepi, di tempat yang angker, bapaknya santai aja. Iya. Di situ ada Pak RT sama anak muda lagi kumpul, begadang lah istilahnya ya. Si bapaknya udah, jadi apa sih yang namanya warung sederhana, tahu kan yang dipakai papan gitu, yang diangkat trek gitu. Apa itu ya? Yang buat nutup warungnya yang Iya, pakai papan, tahu kan iya, ya? iya. Tahu kan? Jadi penutupnya lah gitu ya. Nah, yang dari papan, yang gitu kan. Si bapaknya udah tidur, pintunya ditutup. Pak RT sama anak mudanya lagi duduk di depan warungnya, lagi ngopi lah, makan-makan. Tiba-tiba kedengaran suara pintunya digedor-gedor, dak. Bangun si bapaknya, ternyata yang gedor siapa? Cuma kepala doang. Buset. Si bapak udah biasa, Pak RT sama anak mudanya ngeliat, kaget. Kepala laki-laki katanya minta rokok. Buset. Kata si bapaknya, Kepala laki-laki dong. ini rokok tapi jangan ganggu. Pak RT-nya sama anak mudanya lari ketakutan. Bahkan ada yang pingsan katanya satu. Oh, bener-bener kepala doang? Bener-bener kepala doang. Cuma segini. Itu cuma itu doang Pak. Ada lagi pernah. Saya udah tutup karena sepi. Biasa pintu saya digedor-gedor, tapi saya bilang jangan ganggu, saya lagi capek gitu kan. Pas dibuka ya si Neng itu. Minta apa? Minta energen. Hah? Saya sebut itu minta energen. Saya giniin Pak, minuman susu juga dia gitu. Bener, minta dibikinin energen. Si Neng yang di podium itu. Minta dibikinin energen katanya. Mungkin gak sih Mas si perempuan itu yang meninggal pacaran itu? Itu enggak saya buka, sebab saya udah terlalu terserap dan capek banget gitu ya. Jadi udah nggak mau komunikasi. Udah gitu kan. Saya masih harus ke tempat yang lain-lainnya lagi. Jadi udah saya close sampai di situ biar nggak ngikut sampai di kos-kosan. Dan ya itu penjelasan yang cerita lebih tragis si bapak itu. Iya. Sampai ketahuan yang sosok merangkap ternyata itu korban tersetrum. Iya. Ya kemungkinan dia mau mendekat ke kita, mau kasih tahu kali ini gue loh gitu. Tapi kita udah, karena saya bawa temen juga yang banyak, otomatis saya nggak mungkin dong kan, takutnya salah satu dari mereka kenapa-napa. Iya gitu kan. betul. Kalau saya sendiri saya nggak apa-apa, insya Allah saya bisa mengatasi gitu. Cuma keamanan teman-teman yang lain yang saya utamakan. Benar. Nah, jadi setelah itu kita kan lanjut ke tempat penelusuran yang lain. Ya kan saya sebelumnya saya ceritakan saya membagi ilmu ke teman-teman yang ingin menjadi konten kreator misteri juga. Kebetulan mereka juga masih awam gitu kan. Setelah dari GOR ini kita ke tempat yang lain. Ada yang namanya rumah Korea. Udah ada di konten saya tuh. Rumah bekas Korea gitu. Yang saya cerita di Mbak mungkin udah kali ya? Yang mana tuh? Yang rumah bekas rumah orang Korea yang ada sosok sendiran. Belum. Belum ya? Belum deh. Oh ada di video saya lah. Kalau mungkin kalian yang belum sempat nonton, ntar saya ceritain di sini deh ya. Nonton dong harusnya. Rumah bekas rumah. Jadi pernah ada WN Korea tinggal di rumah ini. Jadi setelah penelusuran besoknya deh kalau nggak salah, besoknya atau gimana saya lupa. Yang jelas ini udah banyak banget yang mau ini ke trigger saya gitu. Intinya setelah saya buka, si pembawa acara ini ngedengar suara kayak orang jalan. Jadi kan sisi sebelah kanan ada sungai, semak, tempat pekerja komersial dibuang. Ada bayi juga dibuang di sungai itu. Aduh. Si pembawa acara ini ngedengar suara seperti jalan sak. Saya dari tadi udah cuek aja gitu kan. Bodoh amat. Tiba-tiba pas lagi acara mau kayak opening gitu kan. Dia diem. Malah ngumpet di belakang punggung saya gini. Kenapa lu?
keringat sebesar jagung keluar semua dia gini. Kenapa? Ngeliat apaan sih gituin? Akhirnya dikasih minum, dia jongkok kayak ketakutan, gemeteran gitu. Bener asli ketakutan, padahal badannya gede kayak somimba gitu kan. Dia begini, ngeliat apaan? Pas saya lihat, apa tuh Mas? Cuma dari maaf sebatas pusar sampai kaki. Badannya nggak ada, lagi jalan. Oh iya, yang kemarin dicerita di mobil. Iya. Oke. Dia sampai pucat kayak gitu. Makanya saya bilang, konten kreator misteri itu nggak gampang segitu, harus nyiapin mental. Bener-bener. Kalau nggak siap ya susah. Itu baru setengah badan ini lihat. Belum full gitu kan. Kalau full mungkin udah gitu kan. Jadi sosok kakinya kayak kaki laki-laki gitu. Cuma dari sebatas pusar sampai ke bawah di semak-semak itu jalan. Aduh. Dia sampai keringat sebesar jagung keluar. Sampai panik dan bersembunyi di punggung saya. Kenapa lu? Akhirnya saya opening. Saya marah, lu yang punya acara nih, ngapain gue yang buka? Gue sabotase nih. Terserah bang, kata dia gitu. Udah takut gitu. Ya, terserah bang. Yaudah akhirnya kita penelusuran lagi. Saya jelasin lah kayak gitu. Kita nih konten kreator misteri, ya memang resikonya seperti itu. Kalau memang nggak siap ya jangan disiap-siapin. Walaupun misteri ini lagi booming di Indonesia. Nggak semudah itu, nggak segampang itu. Saya pernah kan, saya kehabisan cerita, kehabisan bahan. Sampai ada menyarankan gimmick aja kan, ngarang aja kan, saya nggak bisa. Walaupun mungkin sekarang ada yang komen, lu mah halu atau bohongan, whatever, terserah. Cuma beberapa orang yang pernah dengan saya, pasti mereka juga punya pengalaman baru yang nggak akan bisa dilupakan. Iya benar-benar. Iya sih, yang nggak tahu, maksudnya yang komen kayak gitu karena nggak tahu, belum pernah ketemu gitu ya. Sekali-kali Mbak bilang, ayo giveaway yuk. Yang beruntung ikut penelusuran, saya buka sekalian. Iya, nah itu benar. Ada tuh Mas satu. Iya benar. Abis itu dimasukin terus gak usah dikeluarin. Iya, biar ngikut sampai rumah. Iya. Ya itu yang kemarin kita penelusuran aja, tim kita baru dapat kabar ya. Iya. Masih ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin, iya. Padahal udah dibersihin segala macem ya itu sih. Emang resikonya banyak, besar. Bener, balik lagi siap nggak gitu. Kalau saya pribadi jujur sih, kalau misalnya habis kayak gitu udah lepas di situ aja sih gitu. Ya tapi kan kita nggak tahu, orang kan beda-beda ya Mas ya. Kalau saya kayak gitu belum tentu nanti si A kayak gimana, si B kayak gimana, kan kita nggak tahu gitu. Kalau sugestinya makin kuat juga dia. Nah benar balik lagi dari sugesti dan kita ngerasa takut. Itu jujur sih, saya ini pengalaman pribadi gitu ya. Contohnya kayak di kamar di bawah itu kan lembab banget, terus emang hawanya beda lah gitu kamar saya di bawah, karena emang di bawah sendiri, di atas yang lain pada di atas. Itu kalau kita suges, takut itu ada aja loh Mas. Pasti kejadian. Itu balik lagi. Tapi kalau kita ya udah aku berani, udah bodo amat gitu. Pasti. Berani. Karena mereka baca gelombang otak. Iya. Baca gelombang otak. Dan Nah ini iya bener deh, kemarin nih, maaf saya potong. Kemarin kan suami saya tuh 4 hari keluar kota, jadi otomatis saya tidur cuman berdua sama si yang kecil kan. Dan anak saya yang kecil ini nggak mau tidur di atas gitu. Itu saya tuh udah ada keringat dingin, aduh gimana nih gitu. Itu Mas saya jam 1 kalau nggak salah WA si adik saya, lu udah tidur belum? Kenapa? Diketawain dulu, ya katanya gitu, takut katanya. Katanya ketakut. Jadi karena emang biasa bertiga, tiba-tiba cuma berdua, itu kayak dari pojok sana kayak ada yang ngelongok gitu, terus dari lorong tempat lemari ada yang ngelongok gitu. Saya aduh udah dong gitu, gue pengen tidur. Itu Mas bener-bener malam itu saya cuma tidur 3 jam, tidur jam 5, jam setengah 5 deh. Aduh ini bener-bener ya, malam keduanya saya minum obat flu kan, ngantuk, bodoh amat gue mau tidur gitu. Jadi itu balik lagi memang sugesti. Kalau kita bisa berani, ya udah berani. Malam ketiganya bodoh amat gue mau tidur gitu, maksudnya nggak minum obat, tapi saya beraniin, udah mulai terbiasa gitu. Padahal di rumah sendiri. Jadi udah mulai beradaptasi. Nah itu tadi, makanya jadi memang kalau di otak kita takut, itu semakin kayak dia mau menampakkan gitu, ini gue ada gitu. Jadi intinya sih semua diri kita sendiri. Seandainya kita nih ngerasa gue bisa, sombong, jumawa, di atas langit pasti ada langit lagi. Bener. Diberi sesuatu ya jangan terlalu merendah, juga jangan terlalu meninggi.
ilmu padi lah ya istilahnya Iya, gitu. betul. Terus inti dari pesan cerita saya, pengalaman saya ketika di GOR ini adalah yaitu pamitan dulu kalau kemana-mana. Belum pamitan. Jangan asal nerobos. Mentang-mentang oh gue pernah kesini nih, ya itu asal nerobos tiba-tiba ya ketemu yang merangkap. Si bapak juga cerita, oh berani-beraninya. Bapak juga ngalamin kejadian yang lebih aneh lagi, kepala malah doang. Nah, itu jadi sekarang ya itu yang saya dapat, kalau mana-mana saya harus walaupun komunikasi dari jauh dulu saya harus tahu nih. Iya. Ini yang menjaga atau yang saya harus kulonunnya ke siapa dulu. Iya. Kayak yang kemarin Mas Ran lakuin gitu ya. Nah, boleh bahas nggak sekilan kemarin? Boleh banget. Karena ada polemik nih ya. Itu mah bukannya melatih bukan melatih itu identik dengan kuntilanak. Iya. Sejak kapan ada diskriminasi setan? Kalau udah nonton video saya ketika saya ada di Jogja di makam Kota Gede, Pak, makam siapa? Panembahan Senopati kalau nggak salah, lupa saya. Pokoknya di makam Kota Gede lah ya, yang di Masjid Agung itu. Saat saya mau balik badan kan, saya dengar suara laki-laki. Ambillah satu bunga yang belum mekar dan masih kuncup dan berwarna putih. Saya bingung dong, saya tanya sama Kuncannya. iya, Pak, memang di sini ada pohon ya, ada pohon bunga. Nggak ada di sini, kamu nggak ngeliat tuh semua ada di konblok. Nggak taunya saya nengok ke depan pintu makamnya, ada bekas apa sih, tempat naro yang bunga, atau kan bunga yang dari anyaman. Oke, tahu. Yang kayak buat kayak tampah, tapi bentuknya kayak yang orang buat tahlilan, yang tutup plek gitu. Oh iya, tahu. Kayak orang beli besek yang dari tampah. Iya. Di situ saya deketin, nggak taunya ada bunga satu yang nongol, bunga kantil namanya. Ambil bunga itu digituin. Saya pas lihat, iya cuma itu dong bunga satu-satunya yang berwarna putih dan kuncup. Buktinya dikasih tahu ini adalah kunci kamu untuk masuk ke makam saya. Karena saya orang spesial. Jadi makam ini buka jam 11, saya datang ke sana kepagian jam 8. Sama kuncinya gini, Mas, ini bukannya jam 11 loh. Urung oleh melebu gitu kan, nggak boleh masuk gitu kan. Pak, saya tunjukin. Oh, dapat dari mana? Dari depan. Saya disuruh bawa ini, terus suruh kembalikan lagi ke dalam. Lo ngomong, kata dia gitu. Laki-laki sosoknya. Iya. Minta bunga. Semenjak kapan mereka identik? Misal Melati lah, Kamboja lah dengan perempuan. Iya, sebenarnya. Nggak selamanya. Ini sebenarnya saya mau tayang, Mbak ya. Tapi karena yang penelusuran kita sudah tayang, saya pending nih cerita saya lagi. Datang ke tempat makam yang saya bilang ada lokasi 2, lokasi 3. Ingat nggak? Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Yang di Bandung juga, yang saya ceritain di area di perjalanan kita mau ke villa. Jadi sebelumnya saya udah bicara dulu, ini saya harus pamitan ke siapa. Kamu langsung aja ke lokasi kedua, jangan ke 1 atau ke 3. Itu tempat saya. Kamu datang sini, istilahnya kulonun dengan saya. Ternyata di situ ada makam keramat, tempat orang yang istilahnya berjasa di situ. Pokoknya nanti nonton aja di video saya ya. Setelah ini semua tayang, saya pending dengan Rahayu, mungkin 1 bulan ke depan baru saya tayangin. Rencananya besok nih. Tayangin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Guys, udah mau 1.200 yang nonton ya. Sekarang video saya ya, Mbak ya. Nggak apa-apa. Ini pengalaman yang berbeda kok, tapi tetap di Bandung juga. Iya. Di hari di waktu yang sama. Mau ditayangin ke channel Mas Ran, Channel saya. tayangin dong. Iya. Takutnya kan pada wah gila nih langsung ini. Enggak dong. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maksudnya gini, jadi rundown abis nonton Mbak Rahim nonton saya. Iya. Gitu. Nggak apa-apa. Oh. Buka lapak di lapak orang nggak boleh. Boleh dong.
Soalnya banyak yang nggak tahu loh Mas, nih jujur ya. Banyak yang nggak tahu kalau Mas Ronan itu emang bener Kak, kalau Mas Ronan itu punya channel YouTube. Banyak yang nggak tahu nih, maksudnya penonton saya gitu. Loh, emang belum tahu gitu. Mungkin Mas Ronan juga jarang upload karena memang kesibukan beliau sebagai seorang guru gitu. Jadi nggak yang terlalu ngoyo banget gitu. Makanya jarang nongol gitu kali. Bener nggak sih Mas? Betul. Biasa waktu sebelum saya mengajar saya bisa seminggu 3 kali atau 4 kali. Nah, sekarang paling 10 hari sekali. nah iya, sebulan 12 hari sekali, sebulan sekali. iya, itu. Jadi makanya teman-teman saya tuh banyak yang nggak tahu kalau misal Mas Rana, lah emang Mas Rana punya channel YouTube juga Kak gitu. Banyak yang nanya. Bener ada, namanya itu Ronan Handoyo, teman-teman, makanya langsung subscribe aja, Ronan nonton Handoyo video. Files. Tuh pakai files ya. Tapi kalau ketik Ronan Handoyo aja udah keluar kok. Banyak. Bahkan channel-channel yang kemarin dulu. Iya gitu, tapi channelnya Mas Ronan itu pakai ini ya yang filesnya, terus fotonya itu yang kayak ada sayapnya gitu. Jadi jangan salah subscribe teman-teman. Kita lanjut lagi tentang bunga nih Mbak. Oke, iya. Nah iya nih, soalnya ada yang komen gitu kan, katanya kan kalau bukan Melati itu identik sama si perempuan gitu ya. Enggak sih? Enggak semua. Jadi pas saya dari makam ini adalah makam laki-laki. Tengah-tengahnya ada, depannya Raden, tengah-tengahnya Kumambang. Kalian tinggal cek aja lah. Pokoknya ada video lokasinya, tapi saya nggak mau kasih tahu sebab di lokasi ini ada pusaka yang kuat. Kalau kita pakai bukan seksi alam sih ya. Semua akan melihat kita seperti orang yang disegani. Oh. Bentuknya cincin sama gelang laki-laki yang sering dipakai buat kerajaan, yang saya ceritakan itu. Tapi saya nggak mau spill tempatnya, ntar pada perebutan lagi. Iya, bahaya ntar. Jadi Mas Ronan diserbu. Iya. Tapi saya nggak ambil itu sebab almarhum bapak saya selalu bilang nggak usah nyusahin diri lo dengan benda-benda yang nggak penting gitu. Iya sih. Apa gunanya buat kita ya? Betul. Akhirnya saya tinggal, pamit, pas pamit ngobrol, ini ada dia juga nih yang di depan kita nih. Dia ngikut dia gitu yang di depan kita nih. Yang pada akhirnya pas lagi ngobrol, teman pada ngopi, yang di depan kita juga ngerokok, gitu sambil ngopi, kedengaran suara lagi. Kan saya bilang saya mau pamit, saya mau pulang. Mungkin ini hari terakhir saya di Bandung, saya mau kembali ke kota saya, Tangerang. Dengaran lagi suara. Yang tadinya ketika saya mau datang suaranya lebih tegas, kamu langsung aja ke tempat lokasi kedua, jangan ke satu atau ketiga. Tadinya tegas, ini lebih lembut. Tolong taruhlah satu bunga di atas pusara saya, di bawah batu nisan gitu. Lebih lembut suaranya dari yang pertama. Tiba-tiba saya bingung. Awili kamu disuruh naruh bunga nih. Naruh bunga di makam yang tadi nggak ada bunga kan, ada bunga kotok, tau kan. Saya nggak boleh nyebut ntar ini lagi ya, tapi yang namanya YouTube mah nggak ada KPI kok ya, sebut aja lah bunga tai kotok. Pasti tahu yang kuning itu kan, yang bau. Cuma ada itu doang pas di bawah kaki saya. Ada cuma ini doang, satu. Bismillah saya cabut, saya taruh di makamnya. Yang tadinya makamnya itu panas, tiba-tiba tercium wangi yang belum pernah kita cium semua. Wanginya elegan dan sangat mahal. Bukan wangi bunga, bukan wangi kemenyan, tapi wanginya elegan dan sangat mahal. Belum pernah cium wangi sewangi itu. Awalnya hanya di area makam, tiba-tiba keluar wanginya sampai Awili gini, aduh wangi banget, enak ini wanginya nih. Aduh wangi apa ini, saya juga sempat begini, ini wanginya elegan banget, mahal, bener-bener mahal, dan pokoknya enak lah, wangi-wangi bangsawan gitu. Nah tuh minta ditaruh bunga. Iya, laki-laki. Yang bunga kantil laki-laki. Seandainya minta kamu sebelum pulang taruhin bunga bangkai, saya cari bunga bangkai kalau ada gitu kan. Jadi semua nggak berpengaruh gender sih ya. Iya. Nggak berpengaruh ini khusus laki-laki atau perempuan, enggak. Tergantung mereka mintanya apa. Iya. Asal permintaannya masih sesuai dengan nalar, iya, dan bisa kita lakukan tanpa mengurangi norma sama akidah, iya, lakukan gitu. Cuma minta bunga, kenapa enggak? Iya. Bunga doang. Mbak ingat nggak yang saya bilang naruh bunga terus saya suruh makan? Mbak makan deh bunga melati, rasanya apa?
getir dan pahit. Saya baru sadar pas saya lagi ngunyah di rumah, nggak enak rasanya. Pas penelusuran kemarin nggak ada rasanya, tawar sama sekali. Tapi saya ngerasain efek di badan saya enteng. Karena yang dari dalam bilang, kamu juga makan satu buat membagari badan kamu, digituin. Jadi dimakan. Saya makan, ngeliat kan? Iya. Saya, oke, saya makan satu. Akhirnya saya ngomong, wah tinggal 5 nih. Kita cuma bisa ke 5 tempat gitu Iya. kan. Tapi kemarin belum semuanya loh Mas kita taruh. Ya karena whistle-nya peluitnya udah tiup, prit, 2:30. Berarti gitu. cuma 2 ya kemarin kita taruh. Dua pun itu udah gila banget. Iya. Kurang 3 lagi. Nanti kita taruh 3-nya. 3 itu yang di atas, Iya, yang di atas ya. yang di lantai 4, sama yang di Di bawah dapur. Nah iya sih, itu sih yang wow gila. Gak tahu deh apa yang terjadi, besok kita lihat aja ya. Cuma bakalan seru. harus nyari bunga lagi nih. Bunga yang itu nggak boleh lagi ya? Udah lah, yuk. Iya Mereka sih. minta yang segar. Oke, Yang segar. nanti kita cari, ingetin aja nanti Mas. Sebelum berangkat nanti Insya kita Allah cari. semoga kita selalu sehat, biar Amin. bisa menuntaskan semua di sana. Iya, amin. Bukan cuma sekedar menelusuri hantu-hantunya ada apa aja, cuma kita juga harus cari tahu nih kenapa mereka bisa berkumpul di tempat tersebut. Iya. Padahal tadinya tempat tersebut adalah tempat yang ramai, yang friendly, Iya. khusus untuk orang-orang sana gitu kan. Kalau bahasa kasarnya akamsi buat anak kampung sini gitu. Iya, karena memang itu tempat hiburan dan cuman ada di situ Di doang situ aja satu-satunya. Yang ada kolam renang yang kayak waterboom di Jakarta Dan gitu. paling termurah. Jadi teman saya bilang pas dibuka tempat itu warga-warga di situ, anak-anak kecil tuh pada seneng Dan terharu. Iya, karena alhamdulillah di tempat mereka ada juga tuh, ada tempat hiburan yang kayak gitu. Dan tiba-tiba langsung kayak kuburan sepi kayak gitu-gitu ya. Dan tempatnya pun juga kayak nggak terlihat gitu ya Mas ya. Nah, jadi memang iya. Jadi memang kemarin itu belum selesai semua karena 4 hektar. karena juga yang di sana itu juga agak susah juga ya diajak komunikasinya Mas gitu. Rata-rata bilang panas gitu terus. Bisa jadi juga karena yang dalam tubuh saya memprotek. Bisa jadi juga efek dari melati yang saya makan kemarin. Yes, bener sih. Saya nggak kepikiran sampai segitu kemarin malahnya gitu. Nah kan pas saya taruh satu, kamu makan juga. Dia bilang untuk melindungi kamu juga gitu. Ya saya makan, nggak ada rasanya teh. Saya iseng nih sampai rumah saya gini. Enak. Gitu nggak enak. Tapi nggak ada rasanya. Kemarin nggak ada rasanya Nggak gitu. ada. Iya makanya teman saya juga bilang masih ada yang ngeganjel gitu. Dia masih pengen tahu, masih pengen denger jawaban yang lain gitu. Kenapa gitu? Makanya mungkin dari sosok-sosoknya bisa ngejelasin gitu ya lebih rinci kenapa dan adalah gitu. Ya, udah rekod nggak bisa. Iya nggak bisa dikasih tahu. Pokoknya nanti jadi kita kemarin itu bukan cuman kayak ngelakuin sok-sokan penelusuran cari hantu, enggak. Jadi lebih tepatnya kayak teman saya coba mencari deh sebab kenapa Iya. tempat ini sampai terselubungi dan tutup secara mendadak. Iya, jadi Ternyata itu. ada iri dengki yang Iya, menggunakan magic. betul. Jadi emang ayo deh coba deh gitu kan. Mungkin ada yang bisa komunikasi dan kenapa gitu. Nah dan kenapanya ini masih belum gitu. Pokoknya di part 2 sama penelusuran yang selanjutnya mungkin bisa 4 part kali ya. Iya, kita bakalan tuntas sampai benar teman saya tuh merasa oke, saya udah dapet jawabannya gitu. Ya itu belum yang di kolam ikan, di gudang kolam ikan, di lantai 4 yang tempat-tempat kayak kamar-kamar. Itu kamar-kamarnya sih yang lebih penasaran. Saya pengen tahu kayak gimana dalamnya gitu. Kemarin kan cuman masih masuk ke rumah tempat teman saya itu, jadi kalau datang keluarganya pada tidur di situ, kumpul di situ gitu, nggak masuk ke dalam satu kamar-kamarnya. Kamar-kamar. Belum ke dapur bawah tanah, belum. Dan ruang bilas aja kita nggak boleh masuk. Nggak boleh. Iya, jadi makanya saya penasaran kenapa setiap ruangan nggak ada yang dibolehin masuk gitu. Sebab ya itu ada si nenek kan juga bilang kalau udah jangan ya jangan. Iya. Takutnya ada sesuatu hal yang ya itu yang ntar lihat di part 2 aja deh ya. Kenapa Mbak Rahayu sampai jeritan. jeritan, aduh. Untung cepet itu dia keluarnya. Oke, ini nanti aja. Ya. Oke deh, ya udah deh Mas Ronan, makasih banyak nih atas waktunya dan apa ya, pokoknya teman-teman nanti saksiin aja part 2-nya, kita balik lagi ke tempat itu buat mencari jawaban yang
masih tanda tanya nih sama teman saya. Sebenarnya udah terjawab sih Mas sebagian, cuman kayak masih kurang aja gitu. Jadi nanti bareng Mas Ronan lagi kita bakalan ke sana, kita cari tahu kenapa dan ada apa sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu udah dapet jawabannya, tapi masih kayak oke, masih ada lagi nih yang pengen kita gali lagi gitu. Jadi makasih banyak nih Mas Ronan buat waktunya, udah main lagi ke sini. Terus ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya. Jadi pesan saya, dimanapun kalian, mau itu ke tempat yang nyaman atau tidak nyaman, unggah-ungguh dulu, berpamitan dulu, ada adabnya dulu. Kita tamu. Walau itu terlihat tidak terlihat, kita adalah tamu. Mau ngucap salam kayak mau mereka minta apa gitu, tapi yang selama masih bisa diterima nalar, silakan kita bawa. Tapi kalau yang udah nggak bisa nerima dengan nalar, yang adalah di part 2 sampai minta itu ya, itu nggak mungkin kita minta apa ya kemarin ya? Yang merah. Yang merah. Ah iya oke iya. Nah itu jangan ya, saya orangnya pelupa. Oke iya. Jangan sampai, benar kata Mas Ronan, kalau masih masuk akal kayak bunga gampang lah gitu kan. Apalagi kalau dia minta bunga abang, tuyul loh. benar. Iya. Jadi kalau masih bisa diterima nalar, silakan kita ini bukan berarti lu nurutin setan dong. Enggak, itu adalah anggap aja lah. Kita kan kalau ke rumah tamu nggak enak kan kalau nggak bawa buah tangan atau lenggang doang. Apa salahnya kita ketuk pintu, ucap salam, bawa buah tangan, otomatis yang tuan rumah juga welcome, monggo gitu kan. Daripada lo masuk seperti saya di gor ini, tiba-tiba kata si bapak untung selamat gitu kan. Tuh yang contohnya yang 2 anak muda itu, yang satu lakinya di kolam ini, yang perempuannya di kolam sana, itu karena mereka juga nggak unggah-ungguh gitu. Intinya itu, dimanapun kalian berada, tata krama dan sopan santun. Bukan berarti orang-orang seperti kita yang diberi oleh Allah sesuatu yang spesial, lo ngerasa di atas ada yang di atas lagi. Tetap ke bawah, nggak usah ngeliat ke atas terus gitu. Betul. Wow, luar biasa. Saya sampai bener sih. Nah pokoknya kemanapun kita pergi, memang benar kita harus izin, kita harus pamit, apapun itulah. Karena memang kita nggak tahu nanti bakalan ada pesan apa kayak gitu ya Mas ya. Ini kenapa kita disuruh bawa ini, kita kan nggak tahu gitu. Jadi terima kasih sekali lagi, aduh banyak banget makasih ya Mas Ronan karena udah datang ke sini. Terus tadinya kita cuma pengen ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Ayo deh Mas, kalian podcast gitu. Dan Mas Ronan alhamdulillah mau. Terima kasih banyak Mas Ronan, insya Allah sehat terus, panjang umur. Amin. Kita bisa ketemu lagi, kita bisa penelusuran lagi part 2 ke sana, insya Allah. Bukan nanti part 2 kan akan tayang mungkin bagian selanjutnya, episode yang selanjutnya, episode kedua kali ya. Episode kedua. Oke, jangan lupa ya teman-teman, saksikan terus channel saya. Kalau dirasa video saya ini bermanfaat, boleh dibagikan ke teman-teman semuanya. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel YouTube saya, yang belum klik tombol subscribe, langsung diklik tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya ya. Nah buat teman-teman yang mungkin juga belum tahu channel YouTube-nya Mas Ronan, boleh nih Mas Ronan. Channel saya Ronan Handoyo File. Selain itu fake. No. Bahkan ada juga sih bagian video-video saya yang diambil, dan cerita-cerita saya juga ada sebagian juga yang ditiru. Oke, itu ya. Jadi Ronan Handoyo Files. FILEIS. Files. Tuh langsung diklik tombol subscribe ya teman-teman. Jadi di sana Mas Ronan itu menceritakan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mas Ronan gitu. Seru pokoknya, saya aja sering nonton. Kadang dengar sari roti, itu sih ciri khasnya. Apapun itu. Jadi
banyak yang nanya, loh emang Mas Ronan itu punya channel YouTube kah? Ada. Jadi nanti teman-teman langsung aja ke channel YouTube Mas Ronan. Jadi teman-teman bisa ngeliat cerita-cerita dari Mas Ronan. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Mas Ronan Handoyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita. Terima kasih ya Mas. Sama-sama.